Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan sebelumnya tentang bagaimana tips untuk menghukum. Sebagaimana maklum bahwa hukuman itu adalah alat pendidikan, artinya hukuman bisa dipakai untuk mendidik anak. Namun kita ketahui bahwa hukuman ketika digunakan itu akan menimbulkan dampak buruk bagi anak. Karena itu tips yang pertama, pastikan bahwa hukuman itu digunakan dalam kondisi yang terpaksa, dalam kondisi darurat. Artinya sudah hampir tidak ada cara lain yang dipakai untuk merubah perilaku anak lebih baik. Kita terpaksa menggunakan hukuman. Yang kedua, pastikan ketika kita menggunakan hukuman itu memang terhadap perilaku yang jelas-jelas melanggar, baik melanggar secara peraturan maupun melanggar secara kode etik dalam pendidikan. Kenapa? Karena di dalam pendidikan itu berlaku lebih baik salah menilai baik terhadap anak daripada menilai salah terhadap lebih baik salah menilai baik kepada anak daripada salah menilai jelek kepada anak. Jadi kita harus husnudon di situ. Pastikan hukuman diberikan terhadap perilaku yang benar-benar melanggar. Yang ketiga, kita usahakan bahwa hukuman itu tidak dilakukan oleh guru. Karena kalau itu dilakukan oleh guru, maka akan mengganggu harmonisasi antara guru dengan peserta didik. Karena itu, biarlah mereka, teman-teman anak itu yang menghukum. Dengan cara apa? Dengan cara buatlah kesepakatan di kelas, aturan, kemudian tetapkan kesepakatan itu sebagai aturan yang perlu ditegakkan di dalam kelas itu. Jadi biarlah anak itu yang menghukum kepada teman-temannya berdasarkan kesepakatan itu. Dengan cara seperti ini kita juga akan memberikan pelajaran kepada anak bagaimana menghargai temannya sendiri yang memang diberi tugas oleh gurunya untuk menghukum, bagaimana melatih kepada anak untuk bisa menerima dan menghargai terhadap kesepakatan bersama. Jadi di situ ada nilai pendidikan atau hidden kurikulum di sana. Yang keempat, hukuman itu harus dilakukan secara konsisten. Karena kalau tidak dilakukan secara konsisten akan menimbulkan kebingungan pada anak. Kadang anak melanggar dihukum. Dalam waktu kesempatan lain, anak melanggar hal yang sama tidak dihukum. Sehingga anak bingung, sebetulnya perbuatan saya ini salah apa benar ya? Kok kemarin dihukum, sekarang tidak? Jadi menimbulkan kebingungan. Karena itu hukuman perlu dilakukan secara konsisten. Yang kelima, ini yang paling penting, pastikan menghukum anak itu harus didasari oleh niat yang baik, niat yang betul-betul maslahah kembali kepada kebaikan anak. Hindari menghukum anak ketika kita diliputi oleh nafsu, oleh keinginan membalas dendam atau sebagainya. Usahakan menghukum dalam kondisi yang tenang, karena hukuman apabila dilakukan seperti yang saya jelaskan seperti ini, insya Allah hukuman itu akan punya dampak. Sebagaimana tujuan utama sebuah hukuman itu dilakukan, yaitu merubah perilaku anak lebih baik lagi. Sekian akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.